Jakarta, ibu kota Indonesia, kini telah tumbuh menjadi kota metropolitan. Berfungsi sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, laju pembangunan di kota ini cukup besar. Pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan banyak dibangun di kota ini. Namun, kota Jakarta memiliki permasalahan yang sampai saat ini sulit diselesaikan, yaitu banjir. Banjir bukan suatu masalah baru bagi pemerintah dan masyarakat di DKI Jakarta, karena setiap tahun banjir selalu menghampiri kawasan tersebut. Degradasi lahan di Subdas Ciliwung Hulu, yaitu kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di DKI Jakarta. Laju pembangunan kawasan pemukiman dan pariwisata yang pesat di Subdas Ciliwung Hulu akan berdampak terhadap tingginya limpasan di das tersebut, sehingga debit di Sungai Ciliwung meningkat dan mengakibatkan banjir di Jakarta. Melihat kondisi demikian, Paguyuban Budiasi bekerja sama dengan IPB dan BNI Go Green akan melakukan kegiatan penghijauan di Subdas Ciliwung Hulu yang melibatkan masyarakat. Untuk melakukan penghijauan tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan inventarisasi potensi lahan kritis untuk penghijauan di Subdas Ciliwung Hulu. Penghijauan ini akan dilakukan di 31 desa yang berada di Subdas Ciliwung Hulu. Pada kunjungan setiap desa, akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi wawancara dan survei lahan. Tim observasi terlebih dahulu melakukan wawancara dengan perangkat desa untuk mengetahui secara pasti luasan lahan yang berpotensi untuk ditanami, mengetahui jumlah bibit yang dibutuhkan, dan tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah penghijauan, serta mengetahui kendala dalam kegiatan penghijauan. Setelah melakukan wawancara dengan perangkat desa, tim observasi melakukan survei lahan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan aktual dan akses menuju lahan potensi penghijauan. Tim observasi juga mewawancara para pemilik lahan untuk mengetahui kebersediaan dan partisipasi pemilik lahan dalam program penghijauan ini. Dari hasil survei lahan, tim observasi mendapatkan berbagai kondisi potensi lahan kritis yang terdapat di Subdas Ciliwung Hulu. Beberapa dokumentasi kondisi potensi lahan kritis yang ditemukan diantaranya adalah semak belukar, tegalan berupa pertanian lahan kering, lahan persawahan, area pemakaman umum, perkebunan manggis, perkebunan teh, dan lahan terbuka. Berdasarkan hasil tersebut, tim observasi menemukan total potensi lahan kritis seluas 6.796,38 hektar yang terdiri dari tegalan seluas 2.455,38 hektar,
perkebunan teh 2.790,05 hektar, areal persawahan 1.027,65 hektar, serta kawasan semak belukar dengan luas 523,3 hektar. Dari potensi yang ada, hasil wawancara terhadap pemilik lahan menunjukkan bahwa luasan yang dapat ditanami sebesar 1.063,47 hektar atau sekitar 15% dari luasan total potensi lahan kritis yang ada. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi lahan kritis untuk penghijauan ini terjadi karena berbagai kendala. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah tidak ada izin dari pemilik lahan, serta minat yang rendah terhadap kegiatan penghijauan karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kegiatan penghijauan ini. Kegiatan penghijauan yang akan dilakukan diklasifikasikan berdasarkan pola penanamannya. Pola penanaman yang akan diterapkan meliputi hutan tanaman, agroforestry, tanaman tepi, dan pola penanaman pengayaan. Bibit yang dibutuhkan untuk menerapkan pola tanam tersebut sebanyak 220.790 bibit. Selain itu, kebutuhan bibit perumahan sebanyak 52.215 bibit. Dengan demikian, total kebutuhan bibit untuk kegiatan penghijauan ini sebanyak 273.005 bibit. Hasil wawancara juga menunjukkan terdapat berbagai jenis tanaman yang diminati oleh pemilik lahan. Beberapa jenis tanaman yang paling diminati dan memiliki pertumbuhan optimal di wilayah tersebut diantaranya sengon, jabon, trembesi, cengkeh, sirsak, kayu Afrika, pala, alpukat, mangga, sawo, dan jenis tanaman lainnya. Kegiatan penghijauan juga pernah dilakukan sebelumnya di 24 desa yang berada di wilayah Subdas Ciliwung Hulu. Namun penghijauan tersebut gagal. Hasil wawancara bersama perangkat desa diketahui bahwa terdapat beberapa faktor kendala dalam kegiatan penghijauan, yaitu tidak adanya perawatan, tidak ada penyuluhan, bibit pohon yang terlalu kecil, tidak ada izin dari pemilik lahan, jenis bibit yang tidak sesuai, tidak ada biaya operasional, dicabut oleh para penggarap, kurangnya minat terhadap kegiatan penghijauan, dan penanaman tanpa koordinasi. Melihat faktor tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemberian modal atau insentif, monitoring hasil penanaman, penyediaan bibit besar dan sehat, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, serta koordinasi. Di samping melaksanakan kegiatan survei lahan dan wawancara, tim juga melakukan analisis perubahan debit dengan menggunakan model SWOT, Soil and Water Assessment Tool. SWOT merupakan salah satu model hidrologi yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk mengetahui pengaruh dari manajemen lahan terhadap siklus hidrologi, sedimen, erosi, dan kandungan bakteri dalam air. Siklus hidrologi atau lebih dikenal dengan sebutan neraca air adalah hubungan antara masukan air total dengan keluaran air total yang terjadi dalam suatu das. Pada neraca air masukan berasal dari air hujan, sedangkan air keluar diantaranya terdiri dari limpasan, aliran perkolasi, aliran lateral, aliran bawah tanah, dan evapotranspirasi. Hasil analisis menunjukkan dengan curah hujan tahunan 4012,91 mm, sebanyak 40% menjadi limpasan, 9% evapotranspirasi, 10% aliran bawah tanah, 3% aliran lateral, dan 37% aliran perkolasi. Jumlah limpasan yang besar menunjukkan kemampuan infiltrasi tanah di Subdas Ciliwung Hulu semakin menurun. Dengan kata lain, potensi banjir yang akan melanda ibu kota DKI Jakarta semakin besar. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor tutupan lahan. Maraknya kegiatan pembangunan di wilayah Hulu Ciliwung menyebabkan banyaknya lahan yang cenderung kedap terhadap air.
Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya wilayah pemukiman di Subdas Ciliwung Hulu yang mencapai 1.170,94 hektar. Sesuai dengan hasil inventarisasi, potensi lahan kritis cenderung mengarah kepada lahan sawah, ladang, kebun teh, dan semak belukar. Oleh karena itu, dilakukan skenario model SWOT dengan konversi keempat lahan tersebut menjadi lahan agroforestry. Berdasarkan hasil analisis, limpasan dapat berkurang sebesar 677,69 mm per tahun. Angka tersebut cukup besar dan membantu dalam mengurangi banjir di Jakarta. Potensi lahan penghijauan di Subdas Ciliwung Hulu sebesar 6.796,38 hektar, yang terdiri dari lahan perkebunan teh, tegalan, areal persawahan, dan semak belukar. Hasil survei menunjukkan sekitar 15% dari potensi luasan total lahan yang bersedia ditanam. Jumlah kebutuhan bibit total sebanyak 273.005 bibit dengan jenis fast growing species. Hal ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki sistem tata air di Subdas Ciliwung Hulu dengan mengurangi aliran permukaan sebesar 42%. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemberian bibit gratis dilakukan secara bertahap. Bibit yang dibagikan berukuran besar serta bebas dari penyakit.